Selamat sore, kami dari 9D, nama saya Nathaniel Evan. Nama saya Adrian. Nama saya Stani. Saat ini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang virus corona di Indonesia. Selamat menyaksikan. COVID-19 atau yang sering dikenal dengan nama virus corona merupakan virus yang awal mula muncul dari Cina. Virus ini menyerang saluran pernapasan. Gejala-gejala yang umum ditunjukkan oleh seorang pasien yang terinfeksi virus corona yaitu mudah lelah, batuk kering, dan ada beberapa gejala yang sering terlihat yaitu pilek, demam, dan batuk, serta tenggorokan yang kering. Pencegahan yang tepat untuk mencegah virus corona ini yaitu menghindari tempat keramaian atau social distancing, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi yang cukup, serta jika ingin pergi keluar menggunakan masker. Virus corona ini menyebabkan beberapa hal buruk seperti orang-orang yang pada saat ini masih bekerja atau orang-orang yang pada saat ini masih menjalankan usahanya. Terutama pada orang-orang yang masih menjalankan usahanya, pasti mereka bahan dagangannya relatif lebih menurun drastis penjualannya daripada masa sebelum pandemi corona. Dan juga pada masa ini banyak orang-orang yang mencari alat-alat antiseptik untuk mencegah corona dan juga bahan-bahan pangan untuk kehidupan sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penjual bahan-bahan antiseptik seperti hand sanitizer atau sabun dan juga bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, sayur-sayuran, dan lain-lain, harga akan relatif meningkat karena saat ini Indonesia sudah tidak menerima lagi bahan-bahan atau bahan pokok dari luar Indonesia. Pada masa ini banyak pahlawan-pahlawan kita yang dikorbankan seperti pada tanggal 23 Maret 2020 Gubernur kita Pak Anies Baswedan mengumumkan bahwa ada 6 dokter yang meninggal dunia akibat positif corona. Dan juga pada saat ini sekolah kami dan sekolah yang lainnya menekankan untuk belajar di rumah sampai pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Pada masa tersebut kami belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru kita kenal, dan juga aplikasi-aplikasi tersebut belum pernah dijelaskan oleh pihak sekolah pada saat kita sekolah dan melakukan proses belajar mengajar di kelas kita. Oleh karena itu, banyak guru dan peserta didik yang tidak paham cara pakainya, dan hal-hal tersebut akan memakan waktu banyak. Pada masa ini, lebih baiknya kita merefleksikan diri dan memikirkan bahwa pada saat masa ini, kebijakan pemerintah yang ditekankan untuk kita semua, bahwa setiap orang dianjurkan untuk diam di rumah guna untuk mengurangi penyebaran virus corona. Kita dapat berkumpul dengan keluarga dengan waktu yang relatif cukup lama. Jadi kita dapat saling berbagi pengalaman dan juga saling membantu. Dan juga pada masa saat ini kita mengurangi pembelian makanan dari luar rumah guna untuk menjaga diri kita dari virus corona. Hal tersebut membuat diri kita semakin efektif karena kita sering melakukan hal-hal yang biasanya kita tidak lakukan. Sekarang saat ini kita lakukan seperti kita masak sendiri di rumah. Dan juga
pada masa ini kami mengenal aplikasi-aplikasi yang biasa dilakukan untuk proses belajar mengajar, seperti aplikasi-aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan IMSIS. Jadi kesimpulan kita dari hasil diskusi kita kali ini adalah virus corona adalah virus yang harus dicegah dan atau ditangani dengan sangat serius, karena vaksin atau obat dari virus ini ditemukan oleh para ilmuwan ataupun para dokter yang pada masa ini adalah menjadi pahlawan kita semua. Kita semua jangan mensepelekan virus corona ini, karena pada saat ini sudah banyak korban positif dan meninggal dunia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus kita taati agar kita dapat segera menghentikan masa pandemi penularan virus corona ini. Dengan mengikuti kebijakan pemerintah bahwa kita harus di rumah saja, kita dapat mengurangi penyebaran virus dan juga kemungkinan kecil kita tertular virus ini. Jadi demi kesehatan kita juga, lebih baik kita mencegah dan dengan mengisolasi diri sendiri di rumah daripada kita diisolasi oleh pemerintah karena terinfeksi virus corona. Jadi marilah kita bersama-sama dukung para pahlawan kita untuk mencari obat terbaik untuk virus ini dan merawat para korban dengan diam di rumah dan tidak menyebarkan berita hoax yang dapat menyebabkan kepanikan. Sekian dari hasil diskusi kami kali ini. Selamat sore dan terima kasih.